Yang tadinya sudah kurus, sudah berbuah sedikit, setelah kita melakukan proses pencangkokan ya, malah ini pohon menjadi segar kembali dengan stamina performa yang luar biasa. Datang di channel Info Milenial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, semangat sore ya. Ini saya lagi bersih-bersih kebun. Kali ini akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana perawatan di pohon jambu kristal ya. Tentunya kita awali dulu dengan ucapan salam info. Ya, saya lepas dulu. Oke, kawan-kawan sobat info milenial dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi saya ingin berbagi satu trik ya. Nah, ini di samping saya ini adalah pohon jambu kristal yang kebetulan usianya sudah lumayan tua ya, ada sekitar 2 tahunan lebih. Cuman dia produktivitasnya menurun. Mungkin ya memang faktor kesuburan tanah sudah berkurang dan juga pohonnya ini sudah terlalu tinggi. Ketika pohon jambu kristal terlalu tinggi, kita akan menemukan beberapa kesulitan. Yang pertama tentu adalah proses pembungkusan buahnya ya. Kalau tinggi begini akan sulit kita bungkus. Misalnya dia berbuah di pucuknya, kita akan susah melakukan pembungkusan. Kemudian hama biasanya kalau sudah tinggi akan lebih banyak hama di atas. Pada saat penyemprotan, pengendalian hama, pemangkasan daun itu semuanya akan lebih sulit. Nah, untuk kasus yang seperti ini ya, terutama pohon yang produktivitasnya hasil buahnya menurun, pertama karena kesuburan tadi, karena terlalu tinggi dan lain-lain ya, kita bisa akali pohonnya, yaitu dengan teknik pemangkasan. Pemangkasan ini bertujuan agar pohon kembali pendek tetapi akan berbuah lebat ya. Caranya itu pemangkasan. Ini saat pohon sudah terlalu tinggi, kita lakukan pemangkasan total atau istilah dalam pertanian namanya peremajaan pohon. Pohon yang ini yang sudah tua, saya akan remajakan kembali. Cuma saya tidak akan melakukan pemangkasan secara langsung
Nah, begitu pohon tinggi langsung kita potongin, enggak begitu ya. Kita manfaatkan batang-batang yang sudah tua ini, sudah tinggi, terlanjur tinggi, kita manfaatkan sebagai bibit baru. Nah, kenapa ini saya tadi pagi melakukan proses pencangkokan ya. Jadi pohon ini dicangkok total, yang tinggi kita cangkok total. Satu pohon ini ya, kita malah bisa menghasilkan bibit sekitar ini lebih 20 batang bibit. Jadi lumayan ya, kita sambil peremajaan pohon tapi kita mendapatkan bibit ya, mendapatkan bibit yang banyak. Ini bisa kita kebunkan kembali bibitnya, ataupun kita jadikan bibit untuk dijual. Nah, ini sudah dapat bonus plus ya. Nah itu tips ya yang perlu kawan-kawan perhatikan pada saat punya pohon jambu kristal yang sudah usianya sudah cukup tua, dan mungkin sebelum-sebelumnya tidak terlalu memperhatikan cara perawatannya ya. Ini memang pohon jambu ada di belakang rumah saya, tidak terlalu saya perhatikan karena memang di sini kesuburan tanahnya juga agak rendah. Kita mau melakukan pemupukan juga, harga pupuk kandang di sini lagi naik-naiknya, jadi pikir-pikir biayanya terlalu tinggi. Kemudian memang kenapa saya juga tidak tidak rawat secara maksimal, karena tempatnya masih terlalu becek. Nah, ini untung-untungan dia masih bertahan hidup. Pohon ini ada genangan air ya. Jangan sampai sewaktu-waktu pohon ini mati, saya langsung melakukan pencangkokan, jadi bisa jadi banyak sambil melakukan peremajaan. Mudah-mudahan dia akan subur setelah dipotong semua cangkokannya, nanti dipanen pohonnya jadi pendek dan subur. Nah ini satu keunggulan ya ketika kita melakukan proses peremajaan. Kemarin saya kerat ini sebelum cangkokan kita melakukan proses pengeratan. Ini saya kerat sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Sebenarnya sih pengeratan itu 2 minggu sudah bisa kita bungkus, tapi karena kesibukan akhirnya 1 bulan lebih ya, malah ini baru bisa sempat terbungkus media tanamnya. Akhirnya begini ya, tumbuh tunas, ini langsung bunga. Nah ini kenapa saya katakan peremajaan itu sangat bermanfaat untuk tanaman jambu kristal. Nah ini bunga ya, tunas muda langsung keluar bunga ini ya. Mana lagi tadi ini, nah ini bakal bunga ini. Oke, jadi tunas muda langsung disertai bunga. Nah, inilah keunggulannya jambu kristal. Memang pemangkasan justru akan kembali meningkatkan produktivitasnya ya. Kita lihat contohnya lagi di sana satu. Oke ya, ini nah ini saya lakukan pengeratan. Ini sengaja saya tidak bungkus untuk sampel ya. Contoh ini 1 bulan lalu sudah dilakukan pengeratan, ini sudah kering ya. Nah ini muncul benjolan-benjolan, ini sebagai bakal akar. Nah ini kalau kita bungkus ini akan keluar akar. Nah ini nanti kita potong. Nah ini setelah dikerat biasanya akan muncul tunas. Nah inilah yang tunas yang kita harapkan akan bisa menghasilkan buah dengan performa yang lebih fit ya. Tanaman akan lebih fit ketimbang tanaman ini tinggi menjulang ya seperti ini buahnya sangat jarang kalau tanaman sudah terlalu tinggi ya. Buah jarang, kemudian pada saat berbuah pun kita tidak bisa kontrol secara maksimal kalau pohon jambu kristal terlalu tinggi. Pembungkusannya tadi di awal saya sudah sebutkan, pembungkusan buah akan sulit kalau tidak kita bungkus. Nah jelas percuma buah itu. Pertama serangan lalat buah, kedua serangan kalong ya, kelelawar pasti.
Nah, jadi tidak akan kita bisa panen kalau pohon jambu kristal terlalu tinggi. Nah, jadi memang saya sarankan langsung begitu pohon terlalu tinggi, produktivitasnya menurun, kita akan menemukan kesulitan-kesulitan yang lebih banyak dalam merawat jambu kristal. Lebih baik kita potong, kita pangkas. Tetapi pemangkasan itu kita harus kita lakukan dulu pencangkokan gitu ya, supaya tidak terbuang sia-sia. Ini cabang-cabang ini kan masih bisa kita manfaatkan untuk bibit. Nah, jadi jangan terbuang sia-sia. Kita cangkok, bisa tanam di kebun lagi. Kebunkan lumayan kalau 2 pohon saja. 1-2 pohon ini sudah menghasilkan 50 pohon bibit ya. 50 pohon bibit ini kalau kita tanam sudah menghasilkan berapa lagi. Oke. Nah, ini lagi muncul langsung bunga ya. Nah, langsung bunga. Inilah karena nutrisi yang tadinya untuk pertumbuhan menjulang ke atas, kita stop di sini dengan cara teknik pencangkokan atau pemangkasan. Ini akan muncul tunas. Begitu tunas muda, jambu kristal langsung berbunga. Ini berbunga langsung. Jadi pohon akan pendek tetapi berbuah lebat. Ini bunga, full bunga semua tunas mudanya. Tadi tanaman yang tadinya sudah kurus, sudah berbuah sedikit, setelah kita melakukan proses pencangkokan ya, malah ini pohon menjadi segar kembali dengan stamina performa yang luar biasa. Dia kembali mempersembahkan buahnya untuk pemiliknya ya. Jadi itu tips ya sederhana dari saya ketika pohon kita sudah produktivitasnya menurun, buahnya sudah sedikit, pohonnya kurusan karena unsur hara dalam tanah juga sudah tidak bagus, sudah sedikit, pemupukan juga kita lakukan artinya mungkin biayanya terlalu tinggi. Kita bisa akali dengan teknik pemangkasan ya. Pemangkasan nanti setelah dipangkas ini akan menghasilkan buah 1-2 kilo kan, lumayan. Oke, mungkin demikian dari saya untuk tips sore ini mengenai tentang peremajaan pohon jambu kristal ini supaya kembali berbuah lebat, subur ya, dan pendek. Oke. Yang sempat mengikuti sejak tadi ya jangan lupa sempatkan like, kemudian komennya ya, supaya kita bisa saling sharing pengalaman dan berbagi informasi tentunya. Kemudian yang baru ketemu channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari kami ya, dari Info Milenial. Oke, selamat menanam ya, selamat berkarya, dan salam info. Terima kasih telah menonton Info Milenial. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.